Seorang wanita parubaya bernama Sifagami sudah terluka parah sambil menggendong bayi. Dia keluar dari terowongan gua yang ada di bawah air terjun gunung. Sepertinya Sifagami bukan wanita biasa. Prajurit dari kerajaan Mahismati yang berada di atas air terjun sedang mengejarnya. Sifagami mampu membunuh mereka. Sialnya, Sifagami tergelincir dan hanyut terbawa arus sungai yang cukup deras. Dia berusaha bertahan, bayi di tangannya harus tetap hidup. Karena bayi yang bernama Mahendra Bahubali itu harus menjadi raja Mahismati. Bayi itu harus kembali demi ibunya. Sifagami tidak peduli lagi dengan nyawanya. Bayi itu diangkat tinggi. Sementara tubuh Sifagami sudah tidak sanggup bertahan dan tenggelam. Beberapa jam kemudian, orang-orang dari suku setempat melihat bayi itu. Mereka berhasil menyelamatkannya. Namun nyawa Sifagami tidak tertolong. Tangan Sifagami hanya menunjuk ke atas air terjun sebelum tubuhnya terbawa arus. Dua mayat prajurit kerajaan juga ditemukan. Ada pula gua yang baru mereka ketahui keberadaannya. Orang-orang suku yakin bayi dan prajurit itu berasal dari atas air terjun. Istri kepala suku, Sangga, memutuskan untuk mengadopsi bayi yang telah mereka selamatkan. Kebetulan selama ini Sangga belum dikaruniai anak. Sangga juga memerintahkan pintu gua ditutup. Waktu terus berlalu. Anak yang memiliki nama asli Mahendra Bahubali itu telah berubah menjadi Sifudu. Sejak masih bocah, Sifudu yang akrab dipanggil Siva selalu penasaran apa yang ada di atas air terjun. Entah mengapa hatinya selalu ingin ke sana. Setiap hari Siva mencoba memanjat ke atas. Meski selalu gagal, dia tidak pernah putus asa. Omelan dari ibunya hanya masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Setelah puluhan tahun, Siva yang diperankan Prabas tumbuh layaknya pemuda biasa. Dia dibesarkan seperti rakyat jelata. Keinginannya naik ke atas air terjun juga semakin membara, tapi selalu saja gagal. Untuk membuat Siva melupakan hasratnya naik ke atas air terjun, Sangga melakukan ritual khusus. Siva jadi kasihan melihat ibunya kelelahan mengambil air di sungai untuk menyirami Arca Dewa Siwa. Siva memiliki ide gila. Dengan kekuatan fisik yang dimilikinya, dia mampu menggendong Arca ke sungai. Orang-orang jadi kaget. Arca itu kemudian diletakkan di bawah air terjun agar Dewa Siwa bisa sepuasnya mandi tanpa merepotkan ibunya. Melihat ulah Siva, Sangga jadi bangga dan bahagia. Sangga semakin menyayangi Siva seperti anak kandung sendiri. Siva juga gembira melihat senyuman di wajah ibunya. Siva sama sekali tidak mengetahui jika dia hanya anak angkat. Di tengah kegembiraan itu, sebuah topeng jatuh ke hadapan Siva dari atas air terjun. Siva jadi semakin penasaran dengan kehidupan di atas sana. Topeng kayu itu menyerupai seorang gadis. Siva jadi lebih bersemangat lagi untuk naik. Dalam imajinasinya, Siva bisa melihat penampakan gadis pemilik topeng. Parasnya sangat cantik dan menawan. Siva mengejar gadis itu tanpa menghiraukan keselamatannya. Akhirnya, dia berhasil naik ke atas air terjun. Sedangkan gadis yang dikejarnya menghilang, karena itu hanya imajinasi Siva saja. Siva berjalan menelusuri hutan mencari kehidupan. Tiba-tiba, ada seorang wanita yang dikejar pasukan kerajaan. Dialah Avantika, gadis pemilik topeng dalam imajinasi Siva. Sosok Avantika yang diperankan Tamanah terlihat kumel. Avantika bersama kelompoknya tengah membunuh tentara kerajaan. Siva hanya diam mengintip dari balik pohon. Rupanya Avantika adalah salah satu pemberontak di kerajaan Mahismati. Dia memiliki kelompok yang dipimpin Jayavarma. Mereka semua adalah penduduk kerajaan Kuntala. Misi utama perjuangannya membebaskan ratu mereka yang bernama Devasena. Mengingat sudah puluhan tahun Devasena ditawan oleh Raja Mahismati, Baladeva. Raja Mahismati memiliki seorang jenderal angkatan bersenjata yang sangat hebat bernama Katapa. Kepandaiannya bertempur sudah tidak diragukan lagi. Keahlian Katapa memainkan pedang juga di atas rata-rata. Katapa mampu membuat senjata lawannya seperti kue saat beradu pedang. Itulah yang dialami seorang pedagang senjata, Aslam, yang diperankan Sudep. Aslam jadi kagum melihat kehebatan Katapa. Tapi Katapa tetap rendah diri. Untuk makan bersama Aslam saja, dia merasa tidak pantas karena statusnya hanyalah budak. Iya, meski Katapa adalah jenderal pasukan kerajaan Mahismati, dia tetaplah budak raja karena janji nenek moyangnya. Sebenarnya Katapa membenci Raja Mahismati yang kejam, tapi kesetiaannya tidak akan pernah luntur. Katapa akan selalu patuh apapun yang terjadi. Aslam semakin mengagumi Katapa, apalagi Katapa tidak mau jadi manusia bebas. Dia rela menjadi budak Raja Mahismati seumur hidup. Jika kesetiaan memiliki wajah, itu adalah dirimu Katapa, ucap Aslam. Kembali ke Avantika yang tetap fokus dengan misinya. Dia tidak memiliki waktu mengurus diri, tangannya juga kasar. Avantika kemudian menenggelamkan tangannya ke air danau untuk relaksasi diri. Siva yang selalu mengamati Avantika berulah. Siva melukis henna di tangan Avantika tanpa ketahuan dari dalam danau. Henna itu baru diketahui setelah dilihat oleh pemimpinnya, Jayavarma. Avantika yang tidak tahu apa-apa jadi kaget. Avantika ditegur keras karena dinilai mulai tidak fokus dengan misi. Padahal dia telah dipercaya untuk mengemban amanah membebaskan Devasena. Avantika harus berhasil. Jika tertangkap, pasti akan disiksa dan dibunuh oleh Raja Mahismati, Baladeva. Sosok Baladeva bukanlah raja yang baik. Rakyat sengsara karena selalu dihisap dan ditindas. Tidak ada yang berani melawan kekuasaan Bala. Dia raja yang kuat, banteng liar saja mampu ditaklukkan. Bala telah menjadikan Devasena tawanan selama 25 tahun terakhir. Kaki dan tangan Devasena dirantai di pusat kota kerajaan. Semua penyiksaan itu diberikan hanya karena Devasena lebih memilih pria lain. Bala mengolok-olok Devasena. Kerajaan Mahismati telah melupakan suami Devasena yang dulu sangat diagungkan. Devasena tidak merespon olokan itu. Dia lebih memilih mengumpulkan ranting-ranting pohon yang berserakan di sekitarnya. Nasib Devasena begitu memilukan. Dia yang dulunya seorang ratu telah berubah melebihi pengemis.
Puluhan tahun Devasena tidak pernah mandi, puluhan tahun Devasena hanya mengenakan pakaian itu saja. Dan puluhan tahun juga Devasena tidur di dalam sangkar layaknya binatang. Di malam hari, Katapa menemui Devasena seorang diri dan sangat menghormati wanita itu. Katapa tidak sanggup melihat penderitaan Devasena dan ingin membebaskannya. Tapi Devasena yang tidak mau. Anakku akan datang dan dia yang akan membebaskanku, jawab Devasena. Katapa mengingatkan Devasena jika anaknya sudah meninggal. Tetap saja Devasena menolak. Dia yakin anaknya masih hidup. Devasena mengabaikan Katapa dan memilih terus mengumpulkan ranting kayu sebanyak-banyaknya. Sikap Devasena yang seperti orang gila membuat Katapa kesal. Devasena lebih kesal lagi. Wajahnya terlihat menyeramkan akibat penderitaan fisik dan batin yang sudah dialami selama puluhan tahun. Devasena mengumpulkan ranting kayu bukanlah tindakan gila. Kayu itu akan digunakan untuk membakar tubuh Baladeva suatu hari nanti. Anakku pasti akan datang dan menyeret Baladeva ke tumpukan kayu, tegasnya. Sementara Avantika yang bertugas membebaskan Devasena ingin terlebih dahulu menangkap orang yang telah berani melukis tangannya. Shiva justru dengan cerdik menggambar henna lagi di lengan Avantika. Skor jadi 2-0. Avantika semakin marah. Dia menelusuri jejak orang asing dan menemukan persembunyian Shiva. Avantika langsung memberikan serangan, tapi Shiva jauh lebih hebat. Shiva juga mengungkapkan dirinya tinggal di bawah air terjun dan mendaki tebing hanya untuk mencintai Avantika. Avantika semakin marah. Dia berusaha mengalahkan Shiva yang perkasa. Usaha itu sia-sia. Shiva memang bukan tandingannya. Shiva bahkan mampu membuka tabir kecantikan Avantika saat bertarung. Shiva merias wajah dan penampilan gadis yang dicintainya itu. Avantika sendiri sampai kaget melihat bayangannya di cermin. Wajah yang selamanya kusam dalam sekejap memancarkan kecantikan tingkat tinggi. Avantika jadi tersenyum. Apalagi setelah Shiva menunjukkan topeng miliknya. Hati keras Avantika luluh dan menerima cinta Shiva. Masalahnya Avantika harus pergi menunaikan misi. Avantika terpaksa membuat Shiva pingsan dan meninggalkannya. Kecerobohan itu mendatangkan bahaya. Dalam perjalanan ke Mahismati, Avantika ditangkap tentara kerajaan. Avantika disiksa dan hampir saja dia dibunuh andaikan Shiva tidak datang tepat waktu. Shiva mengalahkan para prajurit kerajaan. Salah seorang dari mereka sangat kaget melihat wajah Shiva yang dianggap sebagai Bahubali. Shiva tidak mengerti maksudnya dan mengabaikan ucapan itu. Musuh yang datang bertambah banyak. Bagi Shiva, lawan-lawannya hanya butiran debu. Batu yang besar saja bisa diangkat dari kupas. Shiva membunuh semua pasukan kerajaan dengan badai salju. Setelah situasi aman, Avantika meminta maaf sempat meninggalkan Shiva. Keputusan itu terpaksa diambil karena harus melaksanakan tugas membebaskan Ratu Devasena. Demi sang kekasih hati, Shiva mengambil alih tanggung jawab itu. Shiva yang akan membebaskan Devasena. Shiva pergi ke Mahismati dengan menyelinap masuk. Saat itu tepat hari ulang tahun Baladeva. Keberadaan Shiva langsung bisa dirasakan oleh Devasena. Shiva dianggap sebagai anaknya. Wajah Devasena mulai ceria setelah puluhan tahun dirundung pilu. Saat itu semua orang sibuk mendirikan patung raksasa Raja Bala. Devasena mencari-cari anaknya, tapi tidak terlihat karena Shiva menutup wajahnya. Patung Bala sangat besar dengan ketinggian 100 meter. Tenaga rakyat diperas untuk membuat patung itu bisa berdiri tegak. Tapi karena terlalu berat, kecelakaan terjadi. Patung yang sudah setengah berdiri akan jatuh lagi. Balala dan ayahnya yang menyaksikan itu tidak peduli jika banyak orang akan mati. Rakyat sudah tidak kuat menahan patung. Shiva yang akhirnya ikut memegang tali agar patung tidak menimpa orang banyak. Kekuatan Shiva telah menyelamatkan banyak nyawa. Penutup wajah Shiva sempat terbuka karena tiupan angin. Salah seorang rakyat melihat wajahnya dan mendesis menyebut Shiva sebagai Bahubali. Nama Bahubali tiba-tiba menggema. Semua orang meneriakkan nama itu sambil menarik patung raja. Apa yang terjadi membuat Bala kebingungan. Sedangkan Devasena senyum di wajahnya semakin sumringah. Rakyat seharusnya melantunkan nama Raja Balaladeva, bukan meneriakkan nama Bahubali. Bala jadi malu karena patung raksasanya sama sekali tidak berarti. Setelah puluhan tahun, baru kali ini nama Bahubali terdengar lagi. Bala jadi frustasi hingga malam hari. Semua prajurit yang sempat bertugas dikumpulkan. Bala ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Shiva yang menyamar menjadi prajurit mengaku sudah melihat orang yang pertama kali meneriakkan nama Bahubali. Namun itu hanya untuk mengalihkan perhatian saja. Belum sempat wajah Shiva terlihat, dia membuat ruangan raja terbakar, lalu melarikan diri ke tempat Devasena ditawan. Devasena sangat bahagia melihat kedatangan anaknya. Shiva sendiri meski tidak mengetahui siapa Devasena, sangat marah melihat penderitaannya. Devasena dirantai seperti binatang. Emosi Shiva meledak dan menghajar para pilih kerajaan. Dengan cepat, Shiva membawa Devasena pergi. Bala memerintahkan anak angkatnya, Badra, mengejar Shiva. Katapa juga berkewajiban menangkap orang yang dianggap perusuh itu. Tidak mudah bagi Shiva membawa kabur tawanan kerajaan. Pasukan yang mengejar sangat banyak. Shiva sampai tidak menyadari serangan dari arah depan. Shiva pun dipukul berkali-kali hingga pingsan. Menjelang subuh, Shiva terbangun. Devasena sudah di tangan musuh. Shiva melihat Badra menyiksa dan menghina Devasena dengan sangat buruk. Entah mengapa darah Shiva mendidih melihat Devasena dipukul. Shiva mengamuk. Kekuatannya sungguh luar biasa. Badra sampai menggigil ketakutan. Shiva benar-benar murka. Giliran Badra yang disiksa. Katapa datang sebagai penyelamat. Wajah Shiva yang sudah berlumpur dan kotor tidak dikenali oleh Katapa. Apalagi suasana masih gelap. Shiva tidak tertarik bertarung dengan Katapa. Dia hanya mengincar Badra yang telah menyiksa Devasena. Tapi Katapa terus saja melindungi Badra.
Pasukan kerajaan semakin banyak datang. Avantika dan kelompoknya juga tiba. Begitu pula dengan ibu angkat Shiva bersama orang-orang suku. Mereka datang untuk menyusul Shiva melalui lorong gua. Pertarungan semakin sengit. Shiva masih memburu Badra. Katapa akan mengambil pedang di atas kudanya untuk membunuh Shiva. Tapi Shiva lebih cepat menggunakan pedang itu untuk menebas Badra. Sungguh adegan yang luar biasa. Shiva berhasil memisahkan kepala Badra dari tubuhnya. Semua orang yang melihat peristiwa itu bengong. Apalagi Badra adalah putra angkat Raja Baladeva. Devasena tersenyum bahagia lagi. Hujan pun turun membasahi bumi. Katapa telah gagal melindungi Badra. Musuh kerajaan harus dibinasakan. Katapa ingin membunuh Shiva dari belakang. Shiva siap meladeni serangan itu. Hujan yang deras membuat wajah Shiva terlihat jelas. Langkah kaki Katapa tiba-tiba goyah. Ekspresinya berubah setelah melihat wajah Shiva. Tombak untuk membunuh Shiva juga terlepas. Katapa justru bersujud. Air matanya mengalir. Sekali lagi Shiva mendengar dirinya dianggap Bahubali. Kali ini nama itu diteriakkan oleh Katapa. Semua orang di tempat itu mendadak menyembah Shiva. Lebih aneh lagi, Katapa mengangkat telapak kaki Shiva dan menaruh di atas kepalanya. Ternyata Katapa pernah melakukan itu ketika Shiva yang memiliki nama asli Mahendra Bahubali masih bayi. Shiva hanya bisa bengong, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Devasena yang paling bahagia melihat semua itu. Pagi sudah tiba. Shiva menanyakan siapa dirinya dan orang yang bernama Bahubali. Shiva juga merasa heran dengan darahnya yang mendidih ketika melihat penderitaan Devasena. Padahal Shiva tidak mengenal wanita tua itu. Mahukon! Katapa akhirnya mengungkapkan jika Devasena adalah ibu kandung Shiva alias Mahendra Bahubali. Ayah Mahendra adalah Amarendra Bahubali, seseorang yang paling dihormati dan dicintai rakyat Mahismati. Kau adalah buah pengorbanan ibu suri Shivagami, jelas Katapa. Kisah ini diawali 50 tahun lalu. Raja Mahismati saat itu, Somadeva, memiliki dua putra bernama Bijaladeva dan Vikramadeva. Bijaladeva selaku putra sulung memiliki sifat licik dan cacat, sehingga yang naik tahta adalah Vikramadeva. Suatu hari, Raja Vikramadeva meninggal. Istrinya juga meninggal 3 bulan kemudian setelah melahirkan. Bayi raja itu diambil oleh Shivagami, yang merupakan kakak ipar Vikramadeva atau istri Bijaladeva. Shivagami kemudian memberi nama bayi itu sebagai Amarendra Bahubali. Sebenarnya Shivagami sudah memiliki anak bernama Baladeva. Meski begitu, Shivagami menyayangi Bahubali seperti anak sendiri. Shivagami juga mengambil alih kendali kerajaan. Dia wanita cerdik, hebat, dan baik hati. Beberapa orang yang ingin memberontak merebut tahta mampu ditangani. Budak kerajaan, Katapa selalu setia mendampingi Shivagami. Kehebatan Shivagami membuatnya diakui paling layak memerintah Mahismati. Setelah Bahubali dan Baladeva dewasa, barulah tahta akan diserahkan. Shivagami tidak mau mendengarkan suaminya yang hanya menginginkan Baladeva menjadi raja. Kedua anakku berhak naik tahta. Siapa yang lebih berani dan bijaksana akan dinobatkan sebagai Raja Mahismati. Shivagami. Bala dan Bahubali dibesarkan di yang sama. Sejak kecil mereka menjadi yang baik. Bahubali tumbuh dengan karakter sederhana dan diam. Dia tidak segan mata-mata dan prajurit lain. Tahun-tahun Bahubali telah jadi pangeran kerajaan yang perkasa. Bukan hanya mata Bahubali juga baik. Wajahnya sangat mirip dengan Shiva alias Mera. Itulah Shiva sering disebut Bahubali. Kedam Mahismati terancam setelah rahasia militer kerajaan curi. Pelakunya adalah Saketa, seorang petinggi kerajaan yang berkhianat demi uang. Bahu dan Bala diminta menangkap Saketa. Persembunyian Saketa diketahui. Saketa memilih bunuh diri daripada akan disiksa. Bahu melompat ke jurang untuk menangkap Saketa. Bala yang dipercaya justru ingin melepas tali agar Bahu ikut mati. Niat jahat itu gagal setelah Katapa datang. Ternyata Bala hanya berpura-pura saja baik, tapi di dalam hatinya berambisi menjadi raja meski harus membunuh Bahu. Tertangkapnya Saketa membuat mereka mengetahui jika rahasia militer kerajaan dijual ke bangsa Kalakea yang ingin menaklukkan Mahismati. Itu artinya Mahismati dalam bahaya besar. Tentara Kalakea tidak hanya kejam, tapi jumlahnya juga jauh lebih banyak dibandingkan Mahismati. Ancaman itu kini sudah di depan mata. Ratusan ribu tentara Kalakea siap menyerang. Perang terbuka bisa membuat Mahismati hancur karena kalah jumlah. Bahubali mengusulkan untuk menggunakan strategi Trisula. Satu-satunya cara memenangkan pertempuran adalah dengan menargetkan pemimpin Kalakea. Jika pemimpinnya mati, maka sebanyak apapun tentara akan kocar-kacir. Shivagami melihat momentum perang sebagai solusi untuk menentukan Raja Mahismati berikutnya. Orang yang membunuh pemimpin Kalakea akan menduduki tahta Mahismati, ucap Shivagami. Jai Mahismati! Bahubali dan Baladeva siap bersaing menjadi yang paling hebat. Politik curang mulai dimainkan oleh Bijaladeva. Bahubali hanya dibekali senjata seadanya, sedangkan semua senjata canggih untuk Baladeva. Sebelum berperang, Bala menyembelih hewan sebagai bentuk ritual pengorbanan. Bahu tidak mau makan itu. Dia lebih mempersembahkan darahnya sendiri untuk diri. Pribadi Bala memang tahu berbeda. Bahu sangat marah ketika pemimpin Kalakea menghina Shivagami. Sementara Bala yang akan dulu. Peperangan besar dimulai. Perang itu terlibat melibatkan banyak manusia. Harus mendapat pertahanan agar tidak bisa musuh. Adu saja dekat dia dengan sendiri. Bahubali mau Bala unjuk. Bala saat ganas dengan kendaraan perangnya yang lebih canggih. Bahu juga tetap gagah perkasa dengan senjata seadanya. Kedua pangeran kerajaan itu menargetkan pemimpin Kalakea. Maka berhenti rakyat mati ini dijadikan balpan. Bahu dengan cek nyawa rakyat terlebih dahulu sebelum melanjutkan serangan. Berbeda halnya dengan Bala, dia terus maju mega membunuh rakyatnya sendiri. Sangat makin seru ketika pertahanan Mahismati berhasil diperkaya. Bendera sudah berdiri di tanah Mahismati. Banyak prajurit sudah terbunuh. Mahismati keteteran melawan Kalakea yang beringas dan ganas. Pasukan Mahismati mulai mundur. Mereka ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Saat itulah jiwa kepemimpinan Bahubali terlihat. Dia berteriak meminta pasukannya tidak lari dari medan perang. Takut atas kematian tidak harus membuat seseorang jadi pengecut. Kalakea telah menghina ibu Shivagami dan ingin menguasai Mahismati. Maka mundur satu langkah adalah bentuk pengkhianatan. Mundur sama artinya dengan kematian. Bahubali akan tetap berperang meski seorang diri. Kata-kata Bahubali mampu memotivasi pasukan yang sudah kalah mental. Mereka bangkit lagi dengan semangat baru. Peperangan sengit kembali terjadi. Satu-satunya cara memenangkan perang adalah dengan segera membunuh pemimpin Kalakea. Bala mencoba terlebih dahulu, tapi dia kalah kuat melawan pemimpin Kalakea.
Bahu kemudian tampil. Duel maut itu sangat menegangkan. Bahu akhirnya mampu menaklukkan pemimpin Kalakea. Target utama sudah tak berdaya. Bahubali menyeret tubuh pemimpin Kalakea. Seketika itu, pasukan musuh lari terbirit-birit dari medan laga. Bala memanfaatkan kesempatan itu. Dia membunuh pemimpin Kalakea dari belakang. Bala merasa sudah memenangi tantangan ibunya. Dialah yang akan menjadi raja karena membunuh pemimpin Kalakea. Bahu hanya tersenyum melihat sepupunya. Padahal semua orang menjadi saksi. Bahulah yang sebenarnya mengalahkan pemimpin Kalakea. Sifagami wanita hebat. Meski Bala anak kandungnya, tahta akan diberikan kepada Bahubali. Sedangkan Bala lebih cocok menjadi komandan pasukan. Bijaladeva memprotes keras keputusan istrinya. Sifagami tidak bergeming. Keputusannya sudah final. Karena seorang raja tidak hanya berpikir untuk mengalahkan musuh, tapi juga harus mampu menyelamatkan nyawa rakyatnya. Dan itulah yang telah ditunjukkan Bahubali. Sementara Bala telah mengorbankan nyawa rakyat. Kisah tentang Bahubali baru setengah diceritakan oleh Katapa. Semua orang ingin bertemu Bahubali terlebih dahulu, terutama Siva alias Mahendra, yang merupakan putra Bahubali. Sayangnya, Bahubali sudah tiada. Orang hebat itu telah mati ditusuk dari belakang. Katapa menangis mengingatnya karena dialah yang membunuh Bahubali. Pengkhianat itu adalah saya, ungkap Katapa mengakhiri film Bahubali bagian pertama. Lalu, mengapa Bahubali dibunuh oleh Katapa? Silahkan tonton Bahubali bagian kedua. Sudah dulu ya.